Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wal ulama warathatul anbiya. Allahumma ja'al lana min amrina fadil ulama ghalibatan wa faraja wa makhraja, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu, yakni Bapak Muhammad Yaakob SHI MEI. Mari dan marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa bermujahadah kembali. Ya, walaupun dalam bentuk virtual seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita layangkan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema besar, yakni zakat, sedekah, infak dan wakaf. Jadi yang pertama adalah zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta wajib kepada yang berhak sebagai bentuk ibadah dan membersihkan harta. Nah, mengapa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, di sana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Qimun di sana, wa aqimu. Qimu itu berasal dari kata qoma, kemudian beralih menjadi qiyamun atau iqamah, yang artinya berdiri. Seperti contoh qiyamul lail, salat malam, mendirikan salat ketika waktu malam. Seperti contoh yang lain, mahalul qiyam, ya contoh tempat berdiri. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, jelas di sini bahwa perintah Allah untuk mengeluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang dimana maksudnya di sana adalah anjuran untuk mengikuti sholat berjamaah secara berjamaah. Karena rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, berarti kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah, untuk zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yakni dengan cara mengeluarkan beras, makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Dan pembagian zakat yang kedua, yakni zakat mal, yakni zakat dengan cara mengeluarkan harta. Jikalau ada seorang memiliki emas sekitar 85 gram, kemudian nasabnya, haulnya itu sekitar sudah berkepemilikan selama 1 tahun, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 gram. Nah, jadi kepada siapa kita akan berzakat? Dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Di sana dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di sana dijelaskan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Jadi zakat itu lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Nah, jadi zakat itu ditujukan untuk yang pertama orang fakir. Wal masakin,
kemudian orang miskin, wal amilin, dan pembagi, orang yang membagikan zakat. Jadi mereka juga berhak menerima zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan mereka yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan budak, hamba sahaya. Wal gharim, kemudian orang yang tidak mampu melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa bani sabil, dan orang yang musafir. Jadi ketika orang musafir ini kehabisan bekal di jalan, ya, jadi mereka juga berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian yang kedua yakni sedekah. Jadi sedekah adalah memberi secara sukarela untuk mengharapkan pahala. Jadi ketika memberi sedekah itu tidak hanya dalam bentuk barang. Jadi semua perbuatan baik itu disebut dengan sedekah. Dalam redaksi dijelaskan kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik itu adalah sedekah. Senyum pun itu dicatat sebagai sedekah. Tabassumu fi wajhi akhika sedekatun. Senyum kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Dan infak, apa itu infak? Yaitu mengeluarkan harta secara sukarela untuk kepentingan agama dan sosial. Seperti contoh, kita berinfak untuk masjid, kita mengeluarkan semen dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain, kita berinfak untuk orang-orang yang lemah, anak yatim dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yakni wakaf, yakni menghibahkan harta secara permanen untuk kepentingan umum. Seperti contoh masjid, aula, musola dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian video presentasi dari saya, Ustaz Hadi dari kelompok 8. Jadi mohon maaf ketika ada salah kata, kemudian salah pemahaman dari yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kebodohan pribadi saya sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.